Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 73 sampai 74, latihan 2.2, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Lengkapi bagian kotak dengan operasi hitung tambah, kurang, kali, bagi yang sesuai agar pernyataan di bawah ini bernilai benar. Kalau kita lihat dari A, B, C sampai D ini soalnya sama ya, yaitu 2/3 dengan 1/3. Oke, tetapi jawabannya berbeda-beda. Nah, kita harus memasukkan ke dalam kotak itu yang tepat, apakah ditambah, ataukah dikurang, atau dikali, atau dibagi, kayak gitu ya. Nah, Kak Sari kasih tips aja untuk mengerjakan soal seperti ini. Caranya adalah kita kerjakan masing-masing angka ini ya, 2/3 dengan 1/3 ini dengan semua operasinya. Baru nanti kita pilih sesuai dengan jawaban yang cocok di sini. Misalnya kayak gini ya. 2/3 dengan 1/3. Langkah pertama ini kan tambah, berarti kita tambah coba. Oke, 2/3 tambah 1/3, karena sudah sama-sama per 3, berarti nanti hasilnya juga per 3. Tinggal yang atas, 2 ditambah 1. Oke, sama dengan 2 ditambah 1 berapa, Dek? Tentu saja 3 ya, pernya 3. Nah, 3/3 itu artinya adalah 3 dibagi 3. Berapa sih 3 dibagi 3? 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi, kalau yang operasinya tambah, jawabannya adalah 1. Kita cari yang sesuai. Ini, nah ini, ada kan? 1 ya, berarti yang di sini jelas tambah. Nah, sekarang kalau yang operasinya kurang, coba berarti gini, 2/3 dengan 1/3, tetapi operasinya kurang. Nah, kita hitung ya. Karena ini sudah per 3 dikurangi per 3, berarti nanti hasilnya juga per 3. Terus yang atas aja dikurangi, 2 kurangi 1. Sama dengan berapa? 2 dikurangi 1 adalah 1. Pernya tetap ya per 3. Jadi kalau operasinya kurang, jawabannya adalah 1/3. Kita cari mana yang jawabannya 1/3, yang ini. Berarti kotak yang di sini operasinya kurang. Gitu deh. Lagi ya. Lanjut yang operasinya kali. Coba. 2/3 dengan 1/3-nya dikali. Oke, kalau dikali cara gampangnya itu gini, atas kali atas, bawah kali bawah, gitu aja. 2 kali 1 adalah 2, per 3 kali 3 adalah 9. Jadi kalau dikali hasilnya adalah 2/9. Kita cari ini 2/9 ya. Berarti kotak yang di sini kali. Otomatis kotak yang ini adalah bagi ya. Hanya tinggal bagi aja kan. Nah, kita buktikan sekalian ya kalau dibagi. 2/3 bagi 1/3. Cara mengerjakannya itu justru kalau pembagian ini harus kita rubah menjadi perkalian, Dek. Syaratnya 2/3-nya harus tetap dan 1/3-nya harus dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Memang gitu ya, kalau pembagian harus dirubah menjadi perkalian. Nah, 1/3 kalau dibalik menjadi 3/1. Kalau udah perkalian gini, seperti yang tadi di sini ya, atas kali atas per bawah kali bawah. Ayo, 2 kali 3, 6, per 3 kali 1, 3. Nah, 6/3 ini artinya adalah 6 dibagi 3. Berapa ya 6 bagi 3? Yaitu 2. Oke, jadi kalau operasinya pembagian, jawabannya adalah 2. Kita cek lagi benar apa enggak? Benar ya, hasilnya 2. Berarti udah selesai ya. Untuk yang A penjumlahan, yang B perkalian, yang C pembagian, yang D pengurangan. Gitu deh. Bisa dimengerti ya sayang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 di halaman 74. Soal nomor 2, tentukan hasil operasi hitung berikut. Oke, ada 4 soal yang harus kita hitung ya. Yang A, 0,5 kali 2/7.
Di sini udah kusalin ya, 0,5 kali 2/7. Cara mudah mengerjakan soal begini, Dek. Yang 0,5 itu kita rubah juga menjadi bentuk pecahan. Nah, 0,5 pecahannya adalah 5/10 ya. Angka 5-nya dari sini, oke. Per 10-nya itu karena ada satu angka di belakang koma. Kita pakainya per 10 karena 10 itu juga hanya memiliki satu buah 0 ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, pernya selalu per 10. Kemudian dikali 2/7 sama dengan, nah ini kan perkalian pecahan ya, caranya atas kali atas per bawah kali bawah gitu aja ya. 5 kali 2 10 per 10 kali 7 70. Nah 10/70 ini bisa disederhanakan, caranya langsung aja coret 0 yang atas dengan 0 yang bawah, tersisa 1/7. Selesai. Kita pindahkan pada bukunya ya. Untuk yang A jawabannya 1/7. Oke, yang B sekarang. Negatif 2/3 ditambah 0,8 kali 0,3. Ini udah kesalin ya. Untuk yang B, negatif 2/3 tambah 0,8 kali 0,3. Nah, ini yang boleh dikerjakan dulu adalah perkalian, Dek, yang di sini. Berarti yang negatif 2/3 kita amankan dulu, ditulis ulang. Kemudian ditambah hasilnya ini nanti. Nah, untuk menghitung 0,8 kali 0,3, ini boleh kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. 0,8 adalah 8/10 ya, karena hanya ada satu angka di belakang koma jadinya per 10 kali 0,3 adalah 3/10 juga sama dengan, nah ini masih ya, kita mau menghitung yang di sini 8/10 kali 3/10 berarti negatif 2/3 nya ditulis ditambah ini dia kayak tadi ya Dek ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 3 24 per 10 kali 10 100. Nah gitu. Sekarang baru kita mau hitung ya, negatif 2/3 ditambah 24/100. Gimana caranya? Nah, karena di sini penyebutnya atau angka yang bawah ini, pernya ini belum sama ya, satunya 3, satunya 100, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK-nya. Bisa ya Dek ya, KPK dari 3 dan 100 berapa? Nah, untuk yang belum bisa, tenang aja, Kak Sari ajarin cara menemukan KPK-nya. Di sini di lembar terpisah kita mau hitung KPK 3 dan 100 adalah berapa gitu ya. Bikin tabel dulu Dek, 3 sama 100 seperti ini, sederhana aja. Oke, nah sekarang kita bagi. Kalau ada yang bisa dibagi 2, bagi 2 terus. Nanti kalau udah nggak bisa dibagi 2, baru bagi 3. Kalau udah nggak bisa bagi 3, baru bagi 5. Kayak gitu ya. 3 dibagi 2 memang nggak bisa, berarti tetap ditulis 3. Nah, tapi 100-nya kan bisa dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 adalah 50 gitu. Di garis lagi. Nah, sekarang dari 3 dan 50 ada nggak yang bisa dibagi 2? Ada ya, nanti 50 kan bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 2 lagi. Tetap 3 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa itu tulis ulang angkanya ya, tetap 3. Sekarang 50 bagi 2 adalah 25. Oke, di garis lagi. 3 sama 25 ada nggak yang bisa dibagi 2? Ternyata udah nggak ada ya, dua-duanya kan nggak bisa dibagi 2. Kalau gitu kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 25 bagi 3 nggak bisa, tetap 25. Garis lagi. Nah sekarang 1 sama 25 bisa nggak dibagi 3? Udah nggak bisa ya. Kalau udah nggak bisa langsung bagi 5. 1 bagi 5 tetap 1, 25 bagi 5 adalah 5. Di garis. Nah ini sudah hampir selesai. 1 dan 5 bisanya dibagi berapa? Tentu saja dibagi 5. 1 bagi 5 tetap 1, 5 bagi 5 1. Udah. Kalau dua-duanya sudah menjadi angka 1 gini, berarti tugas kita udah selesai. KPK-nya itu ini Dek, 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5.
Nah, kita hitung ya. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5. Cara mudahnya ini gini. 2 yang di sini kali 5 yang di sini. 2 kali 5 10. 2 yang ini kali 5 yang di sini kan 10 juga ya. Berarti 10 kali 10 100. 100 dikali 3 300. Jadi KPK 3 dan 100 adalah 300. Kita pindahkan ke hitungan kita yang tadi. Nah, yang di sini tadi ya, 3 dan 100 KPK-nya adalah 300 kan? Berarti kita bikin per 300 tambah per 300. Nah, sekarang gini, 3 menjadi 300 itu karena dikali 100, benar ya? Maka yang atas juga harus dikali 100. Ini negatifnya ikut ke 2 sini. Bacanya negatif 2 kali 100. Jadinya negatif 200. Gitu deh. Nah, sekarang yang ini 100 jadi 300 itu kan karena dikali 3 ya. Berarti yang atas juga harus dikali 3. 24 dikali 3 adalah 72. Oke, nah sekarang baru bisa kita hitung. Ini udah per 300 ditambah per 300. Berarti nanti hasilnya juga per 300. Tinggal yang atas aja. Negatif 200 ditambah 72. Berapa hayo? Karena ini negatifnya lebih besar ditambah 72-nya ini kayak lebih kecil gitu ya. Berarti nanti hasilnya juga pasti negatif. Tinggal 200 kurangi aja dengan 72. Sebelah sini sayang ya. 200 dikurangi 72 itu 0 dikurangi 2 nggak bisa. Nanti minjem dari sini juga ternyata dia 0. Berarti caranya kayak gini aja. 0 yang paling belakang jadi 10, 0 depannya jadi 9, angka 2-nya jadi 1. Gitu deh. 10 kurangi 2, 8. 9 kurangi 7, 2. Satunya turun. Jadi 128. Ada tanda negatifnya kan tadi? Ya udah, berarti negatif 128 per 300. Oke, sebenarnya ini sudah jawaban nih ya. Negatif 128 per 100. Tetapi, per 300, sorry. Tetapi kalau mau disederhanakan sekali lagi masih bisa. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang bisa membagi ini ya. Di sini atas dan bawah sama-sama kita bagi 4 deh agar lebih sederhana. Negatif 128 kalau dibagi 4 itu adalah negatif 32 per 300 kalau dibagi 4 itu 75. Nah, ini yang sempurna ya. Negatif 32 per 75. Kita pindahkan di buku sama dengan negatif 32 per 75. Gitu. Oke, lanjut soal yang C. 1,6 bagi negatif 0,8 tambah 2 per 5. Ini dia soalnya, udah kusalin. 1,6 bagi negatif 0,8 tambah 2 per 5. Yang harus kita kerjakan dulu tentu saja yang pembagian ini ya. Nanti hasilnya di sini baru ditambah dengan 2 per 5. Ya dek, kita hitung ya. Caranya 1,6 ini kita rubah jadi pecahan, yaitu 16 per 10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian dibagi negatif. Nah, 0,8 ini dirubah juga ke dalam bentuk pecahan, yaitu 8 per 10 gitu ya. Boleh dikasih kurung kayak gini. Nah, sekarang kita hitung ya. 16 per 10 bagi negatif 8 per 10. Caranya, tanda baginya ini kita rubah menjadi kali. Syaratnya, yang 16 per 10-nya harus tetap, yang negatif 8 per 10-nya harus dibalik menjadi negatif 10 per 8. Tanda negatifnya tetap, angkanya aja yang dibalik ya dek ya. Nah, ini pakai kurung dulu boleh. Kemudian ditambah 2 per 5 juga tetap. Kita hitung ya, sama dengan
Ini 16/10 kan positif. Kalau dia tidak ada tanda negatif di depannya itu berarti dia positif. Positif dikali negatif tentu saja hasilnya adalah negatif. Jadi kita tulis dulu negatifnya. Nah, sekarang kalau perkalian itu atas kali atas per bawah kali bawah. 16 kali 10 adalah 160 per 10 kali 8 adalah 80 gitu deh. Terus ditambah ini 2/5. Nah, negatif 160 per 80 itu hasilnya negatif berapa? Caranya gini, 0 dibagi 0 habis ya. Atau ada 0 di atas, coret dengan 0 di bawah. Tersisa 16/8. 16/8 itu artinya 16 bagi 8. 16 bagi 8 adalah 2. Ya kan? Kemudian ditambah 2/5. Nah, ini gimana? Negatif 2 ditambah 2/5. Cara hitung mudahnya kayak gini aja. Ini negatif 2 ini kan lebih besar daripada positif 2/5 ya. Kalau negatifnya lebih besar, terus ditambah positifnya kecil, maka nanti hasilnya pasti negatif juga. Nah, terus cara hitungnya tinggal kayak gini deh. 2 kita kurangi dengan 2/5. Bener kok, memang 2 justru dikurangi dengan 2/5. Nanti untuk hasilnya di sini. Dan tandanya sudah ada, yaitu negatif. Nah, menghitung 2 dikurangi 2/5 itu kita pakai kertas terpisah di sebelah sini ya. 2 dikurangi 2/5 itu 2-nya di sini anggaplah menjadi 2/1 biar mudah. Menjadi 2/1 dikurangi 2/5 sama dengan berapa? Nah, ini Kak Sari ajarin pakai cara yang lain, kita pakai kali silang. Caranya gini deh, 5 kali 2 titik itu artinya kali ya. Kemudian dikurangi 1 kali 2 per yang bawah dikalikan 1 kali 5. Nah, ini. Oke, sama dengan 5 kali 2 10 dikurangi 1 kali 2 ya 2 per 1 kali 5 5. Oke, 10 kurangi 2 adalah 8 ya. Per 5-nya tetap. Nah, ini jadi jawabannya 8/5. Kita pindahkan ke sini ya. Tadi sudah ada tanda negatifnya. Nih, berarti negatif 8/5. Ini sebenarnya sudah jawaban. Ya, Dek ya. Tetapi kalau misalnya kamu mau merubah ke dalam bentuk desimal boleh. Caranya negatifnya kita tulis dulu. Ini pernya kita rubah dari 5 menjadi 10. 5 agar jadi 10 itu dikali 2. Atas juga harus dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Nah, sekarang negatif 16/10 itu desimalnya gampang. Sebelah sini sayang ya, yaitu negatif 1,6 ini. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah negatif 1,6. Oke, kita pindahkan ke buku kita. Sama dengan negatif 1,6. Sip. Nah, untuk soal yang C ini memang agak lebih panjang caranya ya, Dek ya. Kenapa? Karena ada yang dikalikan dengan negatif, kemudian pengurangannya juga ketemu yang seperti ini tadi. Tetapi nggak masalah. Kalau langkah-langkahnya kalian ikutin, nanti kalian akan paham. Terus tentu saja harus ditambah banyak latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti bisa kalian ambil dari LKS, bisa juga dari PR-PR yang diberikan guru kalian. Itu dikerjakan sebaik mungkin, atau ya bisa juga lewat les. Jadi kalau kalian yang belum pernah les atau sudah pernah tetapi sekarang enggak les lagi, nah sebaiknya ikut les lagi ya, Dek ya. Les itu bagus kok. Kenapa? Karena nanti kalian itu dibimbing ya. Selain tahu arahnya, nah kalau guru les itu kan tahu arahnya ya, jadi kalian itu nanti diarahkan menghitung apa, kemudian nanti selanjutnya apa, kayak gitu ya. Juga bagusnya lagi itu kalian akan dikasih soal-soal latihan dan beserta pembahasannya tentu saja ketika les itu tadi. Makanya yang belum ikutan les aja ya, Dek ya. Cari di tempat atau di daerah kalian masing-masing yang menurut kalian bagus.
Sebenarnya Kak Sari juga punya les-lesan. Banyak juga yang ikut les secara online ya, meskipun rumahnya di Kalimantan atau di Bekasi, tapi bisa tetap les sama Kak Sari ya. Caranya les online. Nah, kalau yang mau tanya-tanya nanti di 081 456 10 9871. 70. Sorry. Nah, ini selain buka les-lesan juga, Kak Sari juga buka grup deh buat kalian yang pengen belajar, pengen pinter, tetapi tidak harus mengeluarkan biaya banyak. Nah, itu di grup aja. Grupnya bahkan ada 2 macam ya. Ada grup yang gratis. Wow, ini banyak yang suka ini. Dan ada juga grup yang berbayar. Yang berbayar ini juga banyak yang suka. Kenapa? Karena kalau yang berbayar ini grupnya buka setiap hari. Kalau yang gratis ini bukanya hanya 1 kali dalam seminggu. Nah, kalian nanti boleh mau nyoba dulu yang gratis boleh, mau langsung ikutan yang berbayar juga boleh, mau double dua-duanya juga boleh. Caranya sama ke nomor yang di sini ya. Jadi belajar sama Kak Sari itu pilihannya banyak sekali. Silahkan nanti menurut kamu mana yang paling cocok ya buat kamu. Atau say hi Kak Sari dulu ke nomor ini juga boleh. Semua chat yang masuk ke Kak Sari akan Kak Sari balas kok. Kalau misalnya masih belum dibalas saat itu juga, berarti Kak Sari masih sibuk ya, ditunggu aja kayak gitu ya. Oke, nah sekarang soal C kita sudah, lanjut ke soal yang D. Soal yang D, 2,6 kali 4/7 tambah 2/5. Ini udah kusalin soalnya, kita siap mengerjakan. Langkah pertama, yang 2,6 ini kita rubah menjadi bentuk pecahan ya, yaitu 26/10. Kemudian nanti dikali dengan 4/7, hasilnya baru ditambah dengan 2/5. Jadi yang harus dikerjakan yang perkalian ini dulu kan? Terus sama dengan, nah kalau udah perkalian gini deh, boleh atas kali atas per bawah kali bawah ya. 26 kali 4 adalah 100 berapa ya? Coba kita cek di sini boleh. 26 kali 4, 6 kali 4 24, 2 kali 4 8, 8 tambah 2 10 ya. Tuh 104 per 10 kali 7 70, baru ditambah dengan 2/5. Oke. Nah, sama dengan di sini 104/70 tambah 2/5. Pernya belum sama ya. Satunya per 70, satunya per 5. Kalau mau disamakan dulu boleh. Kita cari KPK-nya, mau ya? Atau kalau yang bisa cara lain dengan kali silang seperti tadi juga boleh. Kali ini Kak Sari bantunya dengan cara menentukan KPK-nya. Di sebelah bawahnya sini, KPK dari 70 dan 5 adalah, oke, kita bikin kotak-kotaknya kayak tadi. Kak Sari sukanya pakai yang tabel gini deh. Kalau kamu pakai cara yang lain, misalnya pakai pohon faktor, boleh juga. Toh nanti ketemunya sama aja ya. 70 sama 5, ini ada yang bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. 70 bagi 2 adalah 35. 5 bagi 2 nggak bisa, berarti tetap 5. Seret lagi. 35 sama 5, ada yang bisa dibagi 2 nggak? Nggak ada. Ada yang bisa dibagi 3 nggak? Nggak ada. Kalau gitu langsung dibagi 5 ya. 35 bagi 5 7, 5 bagi 5 1. Seret lagi. Sekarang 7 sama 1, ada yang bisa dibagi 5? Udah nggak ada. Terus bisanya dibagi berapa? Hanya bisa dibagi 7. Ya udah, 7 bagi 7 1, 1 bagi 7 tetap 1. Oke, kalau dua-duanya sudah 1 gini, berarti udah selesai. Maka KPK-nya adalah 2 kali 5 kali 7. Kita hitung. 2 kali 5 kali 7. 2 kali 5 10. 10 kali 7 70. Oke, jadi KPK-nya adalah 70. Kalau gitu kita rubah menjadi per 70 tambah per 70. Nah, ini tetap nih. 70 jadi 70 kan tetap. Berarti yang atas juga tetap ya, 104. Kalau yang ini berubah, 5 menjadi 70. Dikali berapa sih? 5 menjadi 70 itu dikali 14 deh.
Berarti yang atas juga harus dikali 14 ya. Kalau yang bawah kali 14, atas juga kali 14. 2 dikali 14 adalah 28. Tinggal dihitung deh. Karena sudah sama ini ya, per 70 tambah per 70, berarti nanti hasilnya juga per 70. Atasnya tinggal dijumlah aja. 104 ditambah 28 adalah 132. Nah, sebenarnya ini sudah jawaban. Tetapi kalau mau disederhanakan boleh. Cara menyederhanakannya, kita bagi dulu nih, sama-sama bisa dibagi berapa sih atas sama bawah ini? Kalau sama-sama kita bagi 2, ya 132 bagi 2 itu 66 per 70 bagi 2 itu 35. Nah ini deh, 66 per 35 ini masih bisa kita rubah jadi pecahan apa? Pecahan campuran. Kenapa? Karena yang atas lebih besar daripada yang bawah. Nah cara merubah ke pecahan campuran gini, per 35-nya kita tulis dulu. Kemudian kita berpikir 35 dikali berapa yang hasilnya mendekati 66. Tentu saja 35 kali 1. Kan 35 kali 1 adalah 35. Nah, agar menjadi 66 itu harus ditambah berapa? 31. Jadi ini 31 per 35. Coba kita cek ya. 35 kali 1 35. 35 tambah 31 66. Tuh, betul. Jadi kayak gini deh untuk yang D ya. Jawaban akhirnya 31 per 35. Langkah-langkahnya seperti ini tadi. Oke? Dicatat sambil dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di dalam kolom komentar ya, Kak Sari aktifkan kolom komentarnya, atau di dalam grup tadi. Boleh ya, nanti kita tanya jawab di sana. Ini kita pindahkan dulu sama dengan 31 per 35. Yes, berarti soal nomor 2 A, B, C, D selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, ayah mengerjakan puzzle selama 1,2 jam. Kemudian adik melanjutkan mengerjakan puzzle yang sama selama 1/3 jam. Berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk menyelesaikan puzzle tersebut? Berarti diapakan? Ayah 1,2 jam. Adik 1/3 jam. Berarti harus kita tambah ya, atau kita jumlahkan. Itulah lama waktu yang sudah dihabiskan untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Siap, kita mau menghitung. Yang pertama, 1,2 jam, kita tulis 1,2 ditambah 1/3 jam, kita tulis 1/3 saja. Nanti satuannya sudah jam gitu ya, supaya lebih ringkas, jadi jam-jamnya nggak usah ditulis. Nah ini langsung aja sama dengan 1,2-nya kita rubah jadi pecahan biasa deh, yaitu 12/10. Ditambah 1/3 juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gini, 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7/3 gitu ya. 7/3. Dapat 7-nya ini dari sini. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Tuh. Kalau per 3-nya ikut ya. Nah sekarang sama dengan 12/10 ditambah 7/3. Ini kan per 10, ini per 3. Belum sama ya. Berarti kita bikin sama ya dengan cara menemukan KPK-nya. KPK dari 10 dan 3 berapa? Boleh dihitung bareng-bareng di sini ya. 10, 3. Nah, ada yang bisa dibagi 2? Ada. 10 bagi 2, 5. 3 bagi 2, nggak bisa. Berarti tetap 3. Nah, 5 sama 3 ada yang bisa dibagi 2 lagi? Nggak ada. Kalau gitu bagi berapa dong? Bagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa ya, tetap 5. 3 bagi 3, 1. Nah, sekarang 5 sama 1 bisanya dibagi berapa? Bisanya dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 1 tetap 1. Udah selesai karena dua-duanya sudah berubah jadi angka 1. KPK-nya ini 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Jadi KPK-nya 30. Kita rubah ke sini ya. Menjadi per 30 tambah per 30.
Nah, sekarang 10 jadi 30 itu karena dikali berapa? Dikali 3 ya. Kan 10 kali 3, 30. Berarti yang atas juga harus dikali 3. 12 kali 3 adalah 36. Yang sebelah sini 3 jadi 30 itu dikali 10. Berarti yang atas juga harus dikali 10. 7 kali 10 adalah 70. Oke. Per 30 tambah per 30 berarti nanti hasilnya juga per 30. Tinggal yang atas aja ditambahkan ya. 36 ditambah 70 adalah 106. Nah, 106 per 30 ini enaknya kita rubah aja menjadi pecahan campuran, Dek. Caranya per 30-nya kita tulis, terus kita pikir 30 kali berapa yang mendekati 106? Tentu saja 30 kali 3 ya, karena 30 kali 3 itu 90. Agar menjadi 106 harus ditambah berapa di sininya? Harus ditambah 16. Nah, 16 per 30 ini sebenarnya sudah jawaban. Tapi kalau mau disederhanakan sekali lagi boleh. 3-nya tetap, ini yang 16 sama 30-nya sama-sama bisa dibagi 2 ya. 16 dibagi 2 8 per 30 bagi 2-nya 15. Jadi ini 38 per 15. Satuannya apa? Satuannya jam. Karena tadi mereka juga mengerjakannya satuannya jam. Jadi, nih ya, lama waktu yang sudah dihabiskan untuk menyelesaikan puzzle tersebut adalah 38 per 15 jam. Nah, sebenarnya 38 per 15 jam ini berapa sih gitu ya? Berapa jam, berapa menit kayak gitu ya? Bisa loh kita hitung lebih lanjut supaya lebih masuk akal. Kalau masih dalam bentuk seperti ini kita nggak kebayang. Pokoknya ini 3 jam lebih aja. Nah, masalahnya lebih berapa menit itu? Bisa kok dihitung. Kayak gini deh. Ini bonus aja ya. Jaga-jaga kalau kalian diminta oleh guru untuk merubah 38 per 15 jam itu 3 jam berapa menit. Caranya kayak gini. Berarti 3 jam ditambah ini 8 per 15 jam. Maksudnya gitu. Sama dengan 3 jam ditambah, nah ini deh, 8 per 15 jam itu hitungnya kayak gini. 8 per 15 kali 1 jam itu berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Jadi ini nanti satuannya ganti menit ya, yang sebelah sini. Terus ngitungnya gini, 60 dibagi 15 itu berapa ya? 4. Nah, 8 dikali 4 berapa? 32. Jadi ini 3 jam ditambah 32 menit gitu. Atau kalau ditulis ringkas sama dengan 3 jam 32 menit. Jadi inilah lama waktu mereka untuk menyelesaikan puzzle tersebut. 3 jam lebih 32 menit. Mau dirubah dalam bentuk begini boleh banget loh ya. Boleh. Sama dengan 3 jam 32 menit. Jadi lebih terbayang ya, 3 jam lebihnya 32 menit. 32 menit itu kan setengah jam lebih dikit ya. Jadi 3 jam setengah gitu deh. Lama nggak? Lumayan ya. Kalau untuk mengisi waktu luang mengerjakan puzzle 3 jam setengah kayak gini ya boleh-boleh aja. Tapi kalau menurut Kak Sari mending untuk belajar aja ya. Buat kalian para pelajar lumayan tuh dapat waktu 3 jam lebih 32 menit untuk digunakan belajar biar tambah pinter. Tapi kalau untuk refreshing, puzzle itu bagus ya. Puzzle itu bagus daripada main game. Aduh, nanti setelah ini banyak lagi yang komentar, lebih enak main game Kak. Ya boleh, main game boleh ya, asal tahu waktunya. Kak Sari juga suka kok main game, tenang aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4, umur Tono 1/7 kali umur ayah. Umur kakek saat ini 2,25 kali umur ayah. Umur ayah sekarang adalah 28 tahun. Yang ditanya, A. Berapakah umur Tono saat ini? B. Berapakah umur kakek saat ini? C. Berapakah umur ayah saat Tono lahir? Nah, untuk mengerjakan, ini kita tulis dulu data yang diketahui. Mulai dari yang di sini nih, Dek, umur ayah sekarang. Umur ayah sekarang adalah 28 tahun. Kita catat ya.
Ini udah aku salin ya. Soal nomor 4, umur ayah sekarang adalah 28 tahun. Kemudian di sini umur Tono 1/7 kali umur ayah. Jadi bisa kita hitung langsung, Dek. Kayak gini. Umur Tono sama dengan 1/7 kali umur ayah. Maksudnya umur ayah yang sekarang ya. Berarti ya 1/7 kali ini umur ayah tadi yang 28 tahun gitu. Sama dengan, ini caranya gini deh. 28 dibagi 7 itu berapa? 4 ya. Oke, berarti tinggal 1 kali 4. 1 kali 4 ya 4. Satuannya tahun. Jadi umur Tono sudah tahu, yaitu 4 tahun. Tadi ditanyakan kan ya umurnya Tono ya. Nih, berapakah umur Tono saat ini? 4 tahun. Yes. Berikutnya yang diketahui lagi nih, umur kakek saat ini 2,25 kali umur ayah. Berarti bisa kita hitung juga. Umur kakek sama dengan 2,25 kali umur ayah. Berarti sama dengan 2,25 kali umur ayah mana? Ini tadi 28. Nah, cara menghitungnya 2,25 ini enaknya kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu 225 per berapa? Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 100. Ya Dek ya, karena 100 lah yang memiliki 2 buah 0. Terus dikali 28. Sama dengan, nah ini cara enaknya gini aja deh, 225 kita kalikan dengan 28. Sebelah sini ya, 225 kali 28. 5 kali 8, 40. 2 kali 8, 16. Tambah 4, 20. 2 kali 8, 16. Tambah 2, 18. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 kali 2, 4. Kita total, 0-nya turun, 0 tambah 0 ya 0, 8 tambah 5 itu 13, simpan 1, 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6, 6.300. Gini ya, dari hasil 225 kali 28 itu 6.300, terus ada per 100-nya ya kita tulis per 100. Sama dengan, nah kalau pecahan itu, kalau di atas ada 02, di bawah juga ada 02, boleh langsung dicoret. Tersisa 63/1. 63/1 itu artinya ya 63 bagi 1. Berapa? Ya 63. Satuannya tahun. Oke, jadi umurnya kakek sudah ketemu, yaitu 63 tahun. Kita pindahkan. Sip. Lanjut yang C, berapakah umur ayah saat Tono lahir? Nah, umurnya Tono saat ini berapa? 4 tahun. Umur ayah saat ini berapa? 28 tahun. Berarti umur ayah saat Tono lahir ya 28 dikurangi 4 tahun. Gitu aja deh. Berapa? 24 tahun. Kalau mau ditulis gini, 28 dikurangi 4 sama dengan 24 tahun ya, simpel ya untuk yang C. Kayak gitu aja. Sip. Nomor 4 beres. Sekarang lanjut ke soal nomor 5. Ibu memiliki kain sepanjang 20 meter. Ibu ingin memotong-motong kain tersebut dengan panjang tiap potongan 1,25 meter. Berapa banyak potongan kain yang ibu dapat? Berarti caranya 20 meter ini dibagi dengan 1,25 meter. Itulah nanti banyak potongan kain yang ibu dapat. Langsung aja ya kita hitung. Nomor 5. 20 meter, kita tulisnya 20 aja, dibagi ini 1,25 meter, kita nulisnya 1,25 aja ya. Sama dengan ini deh, 20 dibagi 1,25 itu caranya 20 dibagi 1,25-nya kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu 125 per, karena ada 2 angka di belakang koma berarti pernya juga per 100.
ya sayang ya. Nah, sama dengan gimana mengerjakan soal seperti ini? Caranya, pembagiannya kita rubah jadi perkalian. Syaratnya 20-nya tetap, yang dirubah ini dibalik. 125 per 100 menjadi 100 per 125. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Oke. Sama dengan, nah ini cara cepatnya gini aja, 20 kita kali 100. 20 dikali 100 adalah 2000. Terus per ini 125. 2000 per 125 itu berapa? Kalau kita hitung hasilnya adalah 16. Jadi inilah banyak potongan kain yang diperoleh ibu ya, sebanyak 16 potong kain. Selesai ya. Caranya tadi 20 meter dibagi 1,25 meter menjadi 16 potong kain. Gitu deh. Kita pindahkan 16 potong kain. Oke, alhamdulillah. Berarti dengan selesainya soal nomor 5 ini, selesai juga tugas Kak Sari untuk ngebantu kamu ya memahami halaman 73 sampai 74. Sekali lagi, kalau mau tanya sesuatu gitu ya, apa aja mengenai soal-soal ini, boleh ya di kolom komentar. Atau kalau soal-soalnya nggak ada di buku paket ini, boleh nanti diskusinya di dalam grup. Kalau yang tadi ketinggalan atau susah lagi cari nomornya Kak Sari, ini dia di 081 456 10 9870. Bagi yang mau gabung ke grup gratis, buruan aja deh, nggak usah ditunda-tunda. Takutnya nanti grupnya keburu penuh, kalian masuk daftar tunggu ya, jadi nggak bisa langsung dimasukkan. Nah, kalau grupnya belum penuh sih boleh langsung semuanya ya, asalkan kamu masih siswa SMP, mau di SMP swasta, SMP negeri, MTS, apapun ya, boleh gabung di grupnya Kak Sari, silahkan. Oke, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.